Lakukan hal ini sebelum pengecoran dak. Halo sobat Lubang 82, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rumah Bangunan 82, channelnya belajar para tukang pemula yang selalu berbagi tutorial, tips, dan trik. Semoga menginspirasi. Oke sobat, pada video kali ini yaitu tentang langkah persiapan pengecoran dak dan juga cara pasang bondek yang benar. Bagaimana prosesnya? Jangan kemana-mana, mari kita sama-sama simak video ini ya. Tapi sebelumnya, bagi sobatku semua dan juga teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, bunyikan juga lonceng tanda notifikasinya supaya selalu dapat update terbaru video-video dari channel ini. Terima kasih. Oke sobat, untuk langkah persiapan pengecoran dak, sebelum itu kita harus pasangkan besi setek untuk koneksi antara balok struktur dengan plat daknya nanti ya, atau disebut juga share connector. Seperti yang sedang dipasang ini ya, ini adalah sebagai share connector antara balok struktur dengan plat daknya nanti, karena untuk konstruksi yang sedang dikerjakan ini adalah non monolit. Seperti ini untuk besi share konektornya ya. Jadi kita harus pasangkan sebelum proses pengecoran ring baloknya dilakukan. Untuk jarak besi seteknya ini atau share konektor saya bikin per 1 meter ya jaraknya, supaya lebih kuat. Oke sobat, untuk langkah persiapan pengecoran dak selanjutnya, sebelum kita lakukan proses pemasangan bondek dan wermisnya, kita harus pasangkan terlebih dahulu balok penyangga bondek supaya membantu menahan beban nanti pada waktu proses pengecoran plat daknya. Dan untuk balok penyangga bondek ini kita pasangkan juga tiang bambu dengan jarak antar tiang bambunya minimal 75 cm, karena untuk pemasangan pada video ini kan lebar ruangannya itu 3 meter, jadi saya kasih 3 dengan antar jarak tiang bambunya 75 cm ya, supaya kuat menahan beban pada waktu nanti proses pengecoran plat daknya. Dan untuk balok kayu yang saya pakai untuk penyangga bondek ini ukurannya 5x7 ya. Dan untuk balok penyangga bondek ini saya pasangkan dengan jarak bentang antar balok ring balok cornya itu, kalau jaraknya 3 meter saya kasih 1 ya. Dan yang terlihat ini karena jarak antar ring slope-nya itu 4,5 meter, jadi saya kasih 2 balok penyangga ya, supaya lebih kuat. Oke sobat, untuk langkah persiapan pengecoran dak setelah tahap demi tahap tadi kita lakukan, baru bisa kita naikkan untuk bondeknya. Oke sobat, untuk langkah selanjutnya setelah bondek kita naikkan, pada setiap pertemuan dengan besi tiang kolom kita potong dengan gerinda supaya bondeknya bisa dipasang di atas ring balok minimal setengah dari lebarnya ring balok, supaya antara balok ringnya dengan plat dak bisa senyawa ya.
Selanjutnya kita buat juga lubang untuk besi setek atau share konektor supaya bisa nongol ke atas bondek. Langkah persiapan pengecoran dak seperti yang dilakukan pada video ini adalah konstruksi non monolit, dan ada satu cara lagi untuk proses pengecoran dak beton itu menggunakan konstruksi monolit. Dan apa bedanya konstruksi non monolit dan monolit nanti akan saya jelaskan di akhir video ya, jadi tetap simak terus video ini sampai selesai ya, apa perbedaannya, kekurangan dan juga kelebihannya. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk proses pemasangan besi setek atau share konektor. Mantap Pak, iya mantap Pak. Langkah selanjutnya untuk cara pasang bondek yang benar. Pada setiap pertemuan antara bondek dengan balok struktur atau di bawahnya persis itu yang ada ring baloknya ya, kita paku menggunakan paku beton panjang 7 cm pada setiap pertemuan antara balok ringnya dengan bondek ya. Untuk jarak pakunya per gelombang kita paku ya seperti ini. Waktu misalnya kali dah, tidak ada. Pada ring balok yang di samping juga sama ya, kita paku seperti ini. Untuk jarak pakunya kita pasangkan per 30 cm ya. Ini besi seteknya di samping juga ada ya, ini yang di tengah seperti ini ya. Oke sobat, untuk langkah persiapan pengecoran dak atau cara pasang bondek yang benar, untuk proses selanjutnya ini besi wiremesnya sudah terpasang ya, sudah dikonek di atas bondek. Untuk metode pemasangannya ini saya taruh langsung di atas bondek ya, tidak saya ganjal menggunakan beton decking. Untuk alasannya karena pada gelombang bondek itu kan ada yang cekung ke bawah, kira-kira lebarnya itu 5 cm cekungannya, jadi menurut saya sudah aman ya. Dan juga karena ketebalan plat daknya ini saya hanya 10 cm, jadi jika ada beton decking nanti akan posisi wiremesnya itu tidak pas di tengah-tengah ya. Dan jika ketebalannya 12 cm baru bisa kita pakai beton decking. Oke sobat, ini adalah konstruksi non monolit ya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Untuk sistem pengerjaannya, langkah-langkahnya seperti dari awal tadi ya. Berbeda halnya dengan sistem monolit. Jadi untuk pengecoran plat daknya ini dengan balok struktur atau ring baloknya itu secara bersamaan ya. Dan untuk secara teknis kekuatannya memang berbeda. Lebih kuat dengan teknis
monolit daripada non monolit. Dan ini juga bukan atas kemauan kita para tukang ya untuk teknis pengerjaan non monolit ini, karena dari ownernya itu dituntut cepat dan praktis dan juga murah ya. Jadi untuk sistem pengerjaan atau metode pengecorannya ini kita menggunakan konstruksi non monolit seperti yang terlihat pada layar video ini ya. Jadi harus ada share konektor atau besi stek ya seperti ini. Dan untuk pemasangan bondeknya itu terpisah antara plat dak dengan ring baloknya ya seperti ini, atau pengecoran ring baloknya dengan lantai dak terpisah. Jadi kita harus butuh share konektor tadi ya, yaitu besi angkor yang menghubungkan antara balok ringnya dengan plat dak dan juga paku beton yang dipasangkan pada setiap pertemuan antara bondek dan ring baloknya tadi ya. Oke sobat, mungkin teknis seperti ini dianggap kurang kuat oleh sebagian orang, tapi kenyataannya yang banyak saya temui di lapangan itu untuk para owner itu biasanya lebih memilih teknis non monolit ya daripada monolit, karena dari segi pengerjaannya yang bisa cepat dan juga untuk efisiensi budget juga ya. Dan mungkin juga menurut pengamatan saya masih kurangnya pemahaman para owner tentang teknis pengecoran plat dak ya, mau monolit atau monolit, mereka itu tidak paham sebelumnya. Jadi sebagian para owner itu hanya sekedar memberikan job saja tanpa tahu proses pengerjaan pembuatan plat dak itu yang lebih kuat seperti apa. Dan yang sering saya temui di lapangan itu para owner maunya itu cepat, murah, bagus. Di situ juga jadi masalahnya. Jadi kita para tukang harus mengikuti kemauan para owner ya, dan juga karena minim budget juga. Oh iya, untuk pipa nongol ke atas ini adalah separingan atau speran jika nanti dibutuhkan untuk instalasi air bersih atau juga untuk koneksi listrik nanti di lantai berikutnya. Jadi alangkah baiknya kita harus persiapkan juga terlebih dahulu ya sebelum lantai daknya dicor. Oke sobat, kita kembali ke proses atau langkah persiapan pengecoran daknya ya. Untuk langkah terakhir ini adalah pemasangan begisting di sepanjang tepian bangunannya ini ya. Untuk ketebalan cor daknya ini 10 cm, dan juga kemudian dilakukan proses penutupan pada setiap celah antara bondek dengan balok ringnya. Oke sobat, intinya untuk proses sebelum pengecoran dak kita harus lakukan hal ini sebelum pengecoran dak ya, untuk sistem konstruksi non monolit. Oke sobat, demikian tadi langkah persiapan pengecoran dak. Mudah-mudahan konten video ini bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.